hum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anara al-wujuda binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil anwar, wardallahumma an kulli sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat ini adapun tema khutbah kita yang ditentukan yaitu kiat-kiat meningkatkan iman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Ibanah, Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa keimanan itu adalah wa annal imana qaulun wa amalun yazidun wa yanqus, bahwa sesungguhnya iman itu adalah mencakup perkataan dan perbuatan. Ia dapat bertambah dan berkurang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kita bisa bertambah tak kala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iman kita bisa melemah dan berkurang ketika kita melakukan perbuatan maksiat atau dosa di dalam kehidupan kita ini. Menyadari bahwa iman adalah merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, maka tentu kita berharap bagaimana kehidupan yang kita lalui ini dibarengi dengan keimanan yang senantiasa meningkat dan selalu bertambah dan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mempelajari dan mendalami ilmu syariat. Tanpa kita mempelajari dan mendalami syariat Islam, maka tentu hal ini mustahillah bagi kita untuk dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan adalah merupakan pondasi awal yang mampu
mendorong kita untuk melakukan amal yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kala kita jauh daripada perbuatan amal baik yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu bertanda bahwasanya keimanan kita sudah lemah, bahkan mungkin sudah hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar kita membekali diri kita dengan ilmu terutama ilmu keagamaan, ilmu yang mendorong kita untuk melakukan ibadah yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya bukan ilmu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Maka itu menuntut ilmu adalah merupakan suatu keharusan yang kita lakukan agar kehidupan kita semakin hari semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji terhadap orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu pengetahuan dengan berikan kemuliaan kepadanya. Kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua adalah yakni kita semangat dalam melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah memiliki ilmu, maka tugas dan kewajiban kita selanjutnya adalah bagaimana agar ilmu yang telah kita miliki itu bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita manfaatkan dan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kasurat ibadatuhu zada imanuhu wa dinuhu wa man naqasat ibadatuhu naqasa dinuhu. Barang siapa yang banyak ibadahnya, maka bertambahlah keimanannya dan kualitas agamanya. Dan barang siapa yang ibadahnya berkurang, maka berkurang pula lah kualitas agamanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan, suatu ilustrasi bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu adalah seperti seekor keledai yang membawa tumpukan buku di pundaknya. Maka kitab-kitab tersebut tak akan memberikan manfaat kepadanya. Jadi sebanyak apapun ilmu kita, maka kalau seandainya tidak kita amalkan, maka ilmu tersebut tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kita dan tidak akan mampu menjadi suluh atau petunjuk di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kamasalil himari yahmilu asfaron. Perumpamaan mereka yang tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kiat ketiga adalah bagaimana
agar kita menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan dan dosa di dalam kehidupan ini. Setelah kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, maka timbul lagi tugas yang sangat berat yang harus kita perjuangkan, yaitu bagaimana agar kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sekecil apapun perbuatan tersebut, kalau itu adalah perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, harus kita berjuang untuk menjauhikannya. Baik dosa itu adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berhubungan dengan antara kita sesama manusia. Karena apabila ketaatan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, kemudian kita lakukan pula perbuatan maksiat, maka manfaat ketaatan tersebut tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya kemanfaatan itu, cahaya kebaikan yang telah kita lakukan itu akan tertutupi oleh kemaksiatan yang kita lakukan. Maka oleh sebab itu, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kemaksiatan adalah merupakan satu hal yang wajib kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena kemaksiatan tersebut akan bisa melemahkan keimanan kita. Sebagaimana kata Al-Imam Abdi Ghani Al-Maqdisi, al-imanu yankus bil maksiyah. Iman itu dapat berkurang dengan maksiat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang keempat adalah bagaimana agar kita hidup selalu bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang selalu kita jadikan teman di dalam kehidupan. Hal ini akan menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana agar kita juga bisa berbuat seperti dia. Bagaimana agar kita juga bisa beramal seperti dia. Ini yang kita harapkan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di dalam kehidupan kita ini, kita sangat besar terpengaruh dengan teman karib kita, dengan orang-orang dekat kita. Ini sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa mereka bergaul. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi mari kita sama-sama mencari teman dekat di dalam kehidupan ini. Teman dekat atau teman yang baik adalah teman yang apabila kita melihatnya, kita mengingatkan kita kepada mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan mereka akan menambah nilai-nilai keilmuan kita, dan perbuatan mereka akan mengingatkan kita kepada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu beri kekuatan kepada kita supaya keimanan kita selalu terjaga di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu was samiul alim.